Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Palupi, Koordinator BPP Kecamatan Banyudono. Mari kita saksikan video komoditas unggulan Kecamatan Banyudono. Ada apa aja? Ada Bendan, ada komoditas Matoa, Jipangan ada edamame, dan di Jembungan ada beras Raja Lele. Simak yuk kelanjutannya. Kecamatan Banyudono tumbuh sebagai salah satu pusat pertanian potensial di Boyolali. Dengan tanah subur dan sumber daya air yang melimpah, serta semangat kolaborasi antara penyuluh pertanian dan petani, komoditas unggulan pun semakin bermunculan. Matoa, buah eksotis asal Papua, kini berkembang baik di Banyudono sejak awal tahun 2000-an dan menjadikan salah satu desa di Banyudono menjadi kampung Matoa. Ratusan pohon Matoa telah tumbuh subur di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono. Dalam satu halaman rumah kini memiliki 1-3 pohon Matoa yang siap panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparni. Saya petani Matoa di Desa Bendan. Saya menanam Matoa sudah 10 tahun. 1 tahun panen 3 kali. 1 musim panen 40 kilo. Uangnya sekitar 1.500.000. Pelanggan kami berasal dari berbagai daerah Jakarta dan Solo. Pulangnya datang ke sini. Pohon Matoa tahan cuaca, memiliki aroma yang khas, rasa manis yang legit, dan memiliki hasil yang tinggi. Permintaan Matoa dari luar daerah meningkat. Saat ini Kecamatan Banyudono siap menjadi sentra budidaya Matoa di Jawa Tengah. Nama saya Gianto, umur saya 31, saya berasal dari Karangduet, Desa Bendan, Banyudono, Boyolali. Mungkin perkembangan Matoa ini sejak saya kelas 6 SD dari 2006. Di sini mungkin dulu dari minta cangkokan karena penasaran kok rasanya buahnya manis. Setiap malam kan dimakan kelelawar malam gitu. Untuk perkembangannya sendiri sangat mendunia, banyak pemesanan dari rata-rata ya Cina, dari Solo, Jakarta, memesan jauh-jauh hari. Saya juga banyak pemesanan bibit yang cangkokan, soalnya diminati karena banyaknya pesanan, jadi mungkin kewalahan. Salah satu komoditas yang mulai mencuri perhatian adalah edamame, kacang kedelai Jepang yang dikenal sebagai sumber protein nabati tinggi dan ramah bagi kesehatan. Ditanam di lahan-lahan subur di Desa Jipangan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Edamame tumbuh dengan baik berkat kondisi iklim dan tanah yang mendukung. Proses budidayanya juga relatif singkat, hanya sekitar 65-70 hari sudah dapat dipanen. Membuat edamame cocok sebagai komoditas rotasi tanaman bagi para petani di Kecamatan Banyudono. Dengan pendampingan dari penyuluh pertanian, petani edamame di Banyudono kini mulai mengakses pelatihan, bibit unggul, serta potensi pemasaran ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Permintaan edamame di pasar domestik dan internasional terus meningkat, terutama untuk kebutuhan restoran, catering sehat, dan supermarket. Ini membuka peluang baru bagi petani di Kecamatan Banyudono untuk menjadi sentra edamame di wilayah Jawa Tengah, bahkan berpotensi sebagai pemasok ekspor. Menika panjenengan tertarik kalian edamame menika liripun dos pundi Pak? Begini, saya melihat cara tanamnya itu lebih efektif. Kenapa waktunya lebih cepat? Umurnya cuma 65 dari panen. Pengelolaan tanahnya itu bisa ditanam sampai 4-5 kali. Dalam satu lokasi ini luasan pinter Pak? Ini luasan sekitar 3.000 kali ya. 3.000. Dari 3.000 menika pikantuk hasil segaripun pinter. Segarnya itu kalau saya dari benih aja. Benih setiap 10 kilo itu saya pernah mencapai 1 ton. Dengan luasan 3.000 menika benih pun benihnya ini sekitar 30.
30 kilo. 30 kilo berarti bisa mencapai 3 tonan. 3 ton. Dengan harga Harga kalau grade-nya itu kan ada grade A, B gitu ya. Itu kalau polong 2 itu B. Polong 3, 4 ke sana. Itu harga sekitar 7 sampai 10. Cukup bagus menurut prospeknya dengan luasan 3.000 ini dalam waktu 65 hari itu sudah kurang lebih 20 juta ya Pak, kira-kira bukan. Kemudian kendala yang dihadapi Pak. Kendalanya cuma ini, kalau tenaga, utama tenaga yang beripil Pak. Yang beripil itu kalau sini kan tenaganya tinggal bapak orang-orang ibu-ibu yang tua-tua itu, kayak cecah nom-nom udah masuk pabrik. Awal-awal itu ya memang belum terbiasa, kalau sudah terbiasa, karena sebenarnya itu pekerjaan ini kan bisa berubah. Saya perbandingkan kalau di daerah yang lain, di Ungaran, Semarang, di Cianjur ya pernah itu. Kan saya banyak teman yang gara-gara nanam ini saya akhirnya punya banyak teman. Itu kalau di sana kan beridelnya di tempat, di sawah, pakai payung kan gitu. Kalau di sini, kalau gitu saya nggak dapat tenaga itu. Saya babat, saya bawa pulang, goni ke Pena, per kilonya 800. Kalau sana 500, 600 babat dewi payungan. Memang di sana lebih efektif sekali. Edamame bukan sekedar tanaman, ia adalah simbol perubahan, inovasi, dan harapan baru bagi petani Banyudono. Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono diberkahi alam yang subur. Dengan sumber daya air yang melimpah, para petani di sini bisa menanam padi hingga 3 kali dalam setahun. Tapi di antara banyaknya jenis padi yang ditanam, masih jarang yang memilih rojo lele. Varietas khas dari tanah Jawa yang sudah dikenal luas karena kualitasnya. Ya, nama saya Ari, saya petani padi yang tergabung di kelompok tani Subur Harjo, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Saat ini saya menanam padi rojo lele seluas 3.200 meter persegi. Rojo lele bukan sembarang padi. Dengan butiran beras yang putih bersih, wangi khas, dan tekstur pulen, rojo lele masuk dalam kategori beras premium. Nilai jualnya pun jauh lebih tinggi dibanding varietas biasa. Padi rojo lele dijual seharga Rp25.000 per kilo. Sayangnya, banyak petani di Banyudono yang belum membudidayakan padi rojo lele. Padahal, di tanah Banyudono yang subur dan memiliki air yang cukup ini, rojo lele bisa tumbuh dengan baik dan menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Selama ini Mas Ari memasarkan hasilnya berupa apa ini Mas? Selama ini pemasarannya padi rojo lele ini di Solo Pasar Gede yang mau membeli padi rojo lele kami. Oh gitu ya. Ya. Dalam bentuk beras putih atau bagaimana? Dalam bentuk beras PK, Beras PK setengah ya? jadi. Bukan beras putih ya? Bukan. Yang setengah jadi masih ada gabahnya itu. Oh, masih ada gabahnya. Kini saatnya membuka peluang baru. Dengan dukungan penyuluh, program pelatihan, dan pemasaran yang tepat, rojo lele bisa menjadi komoditas unggulan Banyudono. Bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tapi juga mengangkat nama daerah di pasar beras nasional. Sawah yang sama, tenaga yang sama, tapi hasil yang lebih bernilai. Oke Mas Ari, ini kan yang nanam tanaman padi rojo lele ini kan hanya beberapa orang dan ini sangat sedikit sekali, hanya Mas Ari saja di sini ya. Kira-kira yang menjadi kendala itu apa Mas? Pertama itu waktunya lebih panjang daripada padi yang lain. Waktunya berapa lama ini? Sekitar 4 bulan setengah. 4 bulan dari setengah. mulai tanam. Dari mulai tanam ya. Mari jadikan rojo lele sebagai masa depan pertanian Banyudono, unggul, berkelanjutan, dan mendunia. Saya
dari pemerintah Kecamatan Banyudono, saya camatnya. Setelah saya tanya jawab dengan Mas Ari selaku petani milenial, ternyata mengembangkan padi rojo lele lokal itu masih prospek sekali. Saya juga anak petani, sehingga saya tahu bahwa rojo lele lokal ini masih sangat dibutuhkan, pasarannya sangat terbuka. Nah, saya menghimbau warga petani yang ada di Kecamatan Banyudono. Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Lurah untuk memanfaatkan potensi yang ada di Banyudono. Tanahnya yang subur, aliran airnya dari umbul itu bersih, sehingga nanti kalau ditanami beras rojo lele lokal itu hasilnya sangat maksimal. Sementara desa atau kecamatan yang lain sudah tidak menanam padi rojo lele lokal ini. Nah, saya berharap dengan dikembangkan ini nanti banyak adik-adik, anak-anak muda di Kecamatan Banyudono ini secara khusus dan Boyolali mungkin akan menjadi petani milenial kurasah yang kutho, cukup ngolah tanahnya ditanami rojo lele seperti Mas Ari ini, bisa hidup sejahtera. Jadi mari kita kembangkan yang ada saja petani lokal dengan panen raya nanti dengan beras rojo lele lokal, petaninya ya lokal, nanti kita kembangkan. Syukur nanti saya berharap tanpa menggunakan atau mengurangi dengan pupuk kimia. Nanti saya akan kerjasama dengan PPL-nya Kecamatan Banyudono. Harapan kami nanti ini bisa dikembangkan dengan model-model yang terbaru dan dengan efisiensi pupuk kimia. Dengan harapan nanti menjadi brand merek kembali seperti dulu, bahwa Banyudono merupakan penghasil rojo lele lokal yang namanya sampai kemana-mana. Walaupun berasnya nanti kalau sudah jadi beras, kadang brand mereknya tidak Banyudono. Saya nanti brand mereknya tetap Banyudono, bukan Delanggu lagi. Itu dari saya. Saya berharap semoga harapan saya ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Boyolali, khususnya Dinas Pertanian dan Pak Bupati Boyolali, yang Pak Bupati yang sekarang konsen terhadap ketahanan pangan sesuai perintah dari Presiden kita Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Makaten ingkang saya harapkan dari Camat Banyudono, semoga Banyudono ke depan pertaniannya lebih modern. Amin, amin, amin.